Salam semangat anak teacher. Nah, bertemu lagi dengan teacher Tiara dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, untuk materi kali ini, kita masuk ke materi teks narasi fantasi. Nah, anak teacher, sebelum kita masuk ke pengertian teks fantasi, anak teacher, pernahkah anak teacher menonton film Doraemon? Ya, film Doraemon adalah salah satu cerita fantasi. Kenapa cerita fantasi? Karena film Doraemon sangat berbeda dengan dunia nyata. Di dalam film Doraemon, terdapat keanehan dan kesaktian. Contohnya saja, Doraemon, sebuah robot kucing yang bisa mengeluarkan benda-benda ajaib dari kantongnya. Nah, tentunya di kehidupan nyata itu tidak terjadi. Nah, itulah kenapa film Doraemon disebut salah satu cerita fantasi. Jadi, dari penjabaran contoh tadi, dapat disimpulkan teks fantasi adalah semua hal yang tidak dapat terjadi di dunia nyata. Cerita fantasi merupakan cerita fiksi bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dapat dijadikan biasa atau mungkin terjadi. Tokoh dan latar pun diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata. Nah, di dalam sebuah cerita atau di dalam sebuah karya, terdapat unsur-unsur yang membangun karya tersebut. Nah, berikut unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Yang pertama, ada tema. Yang kedua, ada alur cerita. Yang ketiga, ada penokohan. Yang keempat, latar. Yang kelima, sudut pandang. Yang keenam, gaya bahasa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada amanat. Baik, kita bahas satu persatu unsur intrinsik cerita fantasi. Yang pertama ada tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat sebuah tulisan. Selanjutnya, ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa atau urutan peristiwa dalam sebuah cerita atau sebuah karya. Secara garis besar, alur dibagi atas 5. Yang pertama, ada pengenalan. Pada bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, bagaimana menata adegan, dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Yang kedua, ada pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini, pengarang menyajikan peristiwa awal yang menimbulkan masalah, pertentangan bagi para tokoh. Yang ketiga, menuju terjadinya konflik. Di bagian ini, mulai terjadi peningkatan masalah dan pertentangan antar tokoh. Yang keempat, ada puncak konflik. Bagian ini disebut juga dengan klimaks. Disinilah bagian cerita yang paling seru dan menegangkan. Pada bagian ini pula, nasib para tokoh ditentukan. Misalnya, apakah dia berhasil menyelesaikan konflik atau tidak. Yang kelima atau yang terakhir ada penyelesaian. Pada bagian ini berisi penyelesaian akhir cerita tokohnya setelah mengalami klimaks. Namun ada juga yang dibuat menggantung penyelesaiannya. Ini tergantung dari imajinasi dari si penulisnya. Nah, selanjutnya ada penokohan. Nah, di dalam penokohan tentu ada tokoh cerita. Tokoh cerita ialah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu cerita. Nah, penokohan ialah gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Penokohan ini mencangkup masalah siapa tokoh yang diceritakan, bagaimana perwatakannya, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita, sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca.
Selanjutnya ada latar. Latar atau setting disebut juga landas tumpu, menyarankan pada tempat, hubungan waktu, atau lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa. Unsur latar dapat dibedakan atas 3. Yang pertama ada latar tempat, mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Yang kedua ada latar waktu, mengacu pada waktu terjadinya peristiwa yang diceritakan. Yang ketiga ada latar suasana, mengacu pada suasana atau lingkungan sosial yang diceritakan dalam karya fiksi tersebut. Selanjutnya, ada sudut pandang. Sudut pandang adalah bagaimana posisi pengarang dalam cerita. Apakah sebagai si pelaku atau sebagai tokoh dalam cerita, atau hanya sebagai pengarang, atau sebagai tokoh sampingan. Kemudian ada gaya bahasa. Gaya bahasa berfungsi menciptakan nada atau suasana tertentu yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Unsur intrinsik yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan pengarang terhadap pembaca atau pendengar yang disampaikan melalui uraian pemecahan masalah. Nah, sekian materi kita hari ini. Selalu semangat dan jaga kesehatan. Dan ingat, selalu patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Nah, sekian anak teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semangat.